Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Usalli wa sallimu ala sayyidil awwalin wal akhirin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil din. Alhamdulillah para bapak jamaah sekalian, di malam hari ini kita bersyukur bisa kembali berkumpul. Mudah-mudahan Allah memberkahi ya kita semua dan menjadikan perkumpulan kita ini menjadi pemberat timbangan amal kebaikan kita insyaallah. Masuk di ayat yang ke-40. Ini mulai berbicara tentang kisah Bani Israil. Jadi sebelumnya itu tentang kisah Nabi Adam alaihissalam yang merupakan kisah penciptaan awal manusia. Jadi kisah asal usul manusia. Dengan kisah Nabi Adam itu terjawablah ya pertanyaan kita, ya pertanyaan setiap manusia, yaitu ketika bahkan sejak lahir ke dunia ya, lalu kemudian sejak kecil pun itu bisa menimbulkan pertanyaan bahwa saya ini berasal dari mana, itu asal usul saya dari mana, ya itu. Lalu pertanyaannya juga akhir ya, tujuan akhirnya mau kemana kan begitu, dan kenapa saya berada di dunia ini. Jadi 3 pertanyaan itu yang hanya bisa dijawab oleh agama, tidak bisa dijawab oleh ilmu pengetahuan secanggih apapun. Dan jawaban yang paling memuaskan hanyalah agama Islam. Ya. Karena dalam agama Islam semua jelas, tidak ada yang sama-sama. Ya. Awal penciptaan manusia, akhir kehidupan manusia, sejak kematian, nanti hari kiamat sampai kehidupan akhirat, semua dijelaskan dengan sejelas-jelasnya. Tugas manusia di atas muka bumi, syariat yang Allah turunkan, semuanya sudah jelas. Ya, dan dilandaskan kepada bukti-bukti yang kuat. Nah, kemudian beralih ke kisah Bani Israil. Kaitannya apa? Karena setiap susunan ayat yang Allah Subhanahu wa taala turunkan, karena itu kan langsung perintah dari Allah. Jadi ketika Al-Quran turun kepada Nabi Muhammad memerintahkan kepada para sahabat ya yang bertugas sebagai penulis wahyu. Kata Rasulullah, letakkan ayat ini ya di tempat ini, di sebelum ayat ini, sesudah ayat ini. Jadi peletakannya itu ditentukan oleh Rasulullah dan berdasarkan perintah dari Allah. Nah, susunan ayat-ayat itu sudah memang ketentuan dari Allah, maka tidak ada yang sia-sia ya dalam susunan itu, pasti mengandung hikmah yang besar. Maka dikaji oleh para ulama. Kaitannya apa? Itu disebut dengan ilmu munasabah. Ilmu munasabah adalah ilmu kaitan antara satu ayat dengan ayat lain. Itu ya, satu pembicaraan dengan pembicaraan lain. Ya. Karena tema besar dalam surat Al-Baqarah ini kan tentang manusia ya. Makanya berbicara tentang 3 golongan manusia di awal, lalu kemudian kisah asal mula manusia yaitu kisah Nabi Adam. Nah, fungsi atau peran manusia di muka bumi ini selain ibadah kepada Allah, ya juga sebagai khalifah.
Ya, kita sudah bahas di ayat 30 sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Khalifah itu adalah wewenang yang Allah berikan kepada manusia untuk mengelola bumi ini, untuk mengatur bumi ini ya dengan hukum yang sudah Allah turunkan. Jadi tidak dibiarkan ngatur sendiri manusia. Ya, tapi oleh Allah dikasih panduan cara mengaturnya bagaimana, diturunkanlah kitab-kitab Allah termasuk Al-Qur'an. Ya, jadi manusia diberi amanah khilafah, kehilafahan, mengelola bumi dalam arti mengelola bumi. Begitu. Nah, di antara manusia itu ada kelompok ya golongan manusia yang pernah oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan amanah khilafah atau amanah kepemimpinan kepada mereka, ya, yaitu Bani Israel, ya, bangsa Yahudi, ya, pada mulanya. Kenapa? Karena Bani Israel ini dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diutus nabi-nabi dari kalangan mereka. Bahkan setiap kali satu nabi meninggal, ya, Allah mengutus nabi yang baru berikutnya. Ya, dalam hadis Rasulullah menyatakan, ya, kullama halaka nabiyyun khalafa nabiyyun. Setiap kali satu nabi meninggal diganti oleh nabi berikutnya. Jadi terus menerus nabi di kalangan Bani Israel itu. Ya. Nah, Bani Israel itu maknanya apa? Bani itu kan keturunan. Israel itu adalah gelar, ya, panggilan untuk Nabi Yakub alaihissalam. Jadi Israel itu sebenarnya Yakub, Nabi Yakub. Dan Israel itu kan Isra itu artinya hamba, ya, abdun, il itu Allah, il. Hamba Allah yang taat, yang soleh sebetulnya Israel itu. Jadi Bani Israel keturunan Nabi Yakub alaihissalam. Ya, berapa anak Nabi Yakub? Ada 12. Ya, ada 12. Salah satunya yang menjadi Nabi Yusuf. Makanya dikisahkan di surat Yusuf. Ya, kata Nabi Yusuf, ya, bermimpi ini ini roa itu ahada asyara kaukaban, ya, wa syamsa wal qamar ra'aituhum li sajidin. Aku melihat 11 bintang dan matahari dan bulan, ya, mereka bersujud kepadaku. Nah, 11 bintang itu maksudnya saudara-saudaranya, ya, matahari, bulan, ayah ibunya. Jadi saudara Nabi Yusuf ada 11, jadi 12 semuanya anaknya itu. Cuman antara Nabi Yusuf ada yang sekandung, ya, satu orang adiknya itu dikenal namanya Bunyamin. Dengan Bunyamin itu saudara kandung. Sedangkan yang lain, ya, saudara seayah beda ibu. Kalau yang 10-nya lagi, ya, itulah yang disebut Bani Israel, keturunan Nabi Yakub. 12 itu. Nah, di antara 12 anak Nabi Yakub itu ada yang paling banyak keturunannya namanya Yahuda. Maka dikenal dengan bangsa Yahudi. Jadi istilah sebutan Yahudi itu dinisbatkan kepada salah satu anak Nabi Yakub, yaitu Yahuda, karena dia yang paling banyak turunannya, sehingga dikenal bangsa Yahudi. Ya. Jadi mereka pernah diberikan amanah khilafah ini, kepemimpinan, bahkan dipimpinnya oleh Rasul langsung. Ya, atau terkadang juga Allah mengutus pemimpin tapi bukan nabi, ya, misalnya Talut, itu ada nanti di kisah di surat Al-Baqarah, yang kemudian nanti mereka mendapat kekuasaan, kerajaan, khususnya kerajaan di tangan Nabi Daud, yang kemudian dilanjutkan oleh anaknya Nabi Sulaiman.
itu kan semuanya adalah dari kalangan Bani Israel. Tapi mereka itu diceritakan adalah bangsa yang tidak bersyukur kepada Allah, banyak berkhianat. Ya, nabi-nabi mereka ingkari, bahkan mereka membunuh para nabi itu. Ya, jadi sudah tidak layak lagi Bani Israel ini memegang kepemimpinan di muka bumi ini. Ya, maka nanti dari ayat 40 ini terus itu bercerita tentang Bani Israel sampai selesai juz 1. Sampai selesai juz 1 di surah Al-Baqarah itu semua terus berbicara tentang Bani Israel. Yang pada akhirnya menegaskan bahwa yang layak untuk memegang kepemimpinan, mengambil alih kepemimpinan di muka bumi ini adalah umat Nabi Muhammad SAW, orang-orang yang beriman. Gitu ya, diceritakan bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam ya di Mekah sebagai pusat Islam, awal turunnya wahyu di sana. Ya. Nah juga kaitannya ini kan surah Al-Baqarah adalah surat awal yang turun ketika di Madinah. Ya, dan di Madinah itu ada orang-orang Yahudi. Ada 3 kabilah besar di Yahudi itu. Di Madinah itu orang Yahudi. Yang pertama kabilah Bani Qainuqa. Ya, yang kedua kabilah Bani Nadir. Ya, dan kabilah Bani Quraisyah. Jadi ini 3 kabilah besar yang sudah ada di Madinah ketika Rasul datang ya hijrah ke Madinah, itu mereka sudah ada di sana. Ya sebenarnya kalau mau lacak gitu alasan mereka tinggal di Madinah itu apa sebenarnya alasannya? Karena kan awalnya mereka tersebar ya di mana-mana orang-orang Yahudi itu. Nah ternyata alasan mereka tinggal di Madinah itu sebenarnya menunggu kedatangan Nabi terakhir yang sudah ada beritanya di kitab mereka, di kitab Taurat. Ya, ciri-ciri tempat yang menjadi tempat Nabi terakhir itu. Nah, maka ciri-ciri itu ada di Madinah. Mereka tinggal di sana. Bahkan punya kekuatan menguasai ekonomi di Madinah itu. Bani Qainuqa itu punya pasarnya sendiri, pasar Bani Qainuqa. Punya kekuatan di sana. Tapi ketika Nabi datang kepada mereka, justru mereka tidak mau beriman. Mereka malah dengki. Kenapa? Karena mereka berharap Nabi terakhir itu diutus dari kalangan mereka, tapi ternyata tidak. Malah dari kalangan bangsa Arab. Ya, walaupun sebetulnya kan sama-sama keturunan Nabi Ibrahim. Begitu. Karena Nabi Yakub itu kan keturunannya Nabi Isa. Nabi Isa anaknya Nabi Ibrahim. Sedangkan Nabi Muhammad adalah keturunan dari Nabi Ismail, juga sama anaknya Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu kan digelari sebagai Abul Anbiya, bapaknya para nabi. Tidak ada nabi setelah Nabi Ibrahim kecuali keturunan Nabi Ibrahim. Sampai Nabi terakhir Nabi Muhammad juga keturunan Nabi Ibrahim. Tapi mereka dengki, tidak mau menerimanya. Nah maka ayat-ayat ini ditujukan kepada mereka, kepada orang-orang Bani Israel, terutama yang ada di Madinah itu. Di sini Allah memanggil mereka, ya Bani Israel, wahai Bani Israel. Bahkan panggilannya pun dengan Bani Israel untuk mengingatkan kepada ayah mereka Israel, yaitu Nabi Yakub alaihissalam. Seakan-akan Allah mengatakan, wahai keturunan Nabi Yakub yang soleh, yang taat kepada Allah, gitu ya. Ikutilah kebenaran sebagaimana ayah kalian dulu mengikuti kebenaran. Panggilan ya Bani Israel itu, wahai keturunan Israel. Ya, nah di sini Allah mengingatkan terhadap nikmat-nikmat yang sudah Allah berikan kepada mereka. Lalu memberikan bimbingan, tuntunan
Apa yang harus dikerjakan? Intinya adalah perintah agar mereka beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Ya Bani Israil adkuru nikmati allati an'amtu alaikum. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang aku berikan kepada kalian. Ya, jadi ini dengan mengingatkan ya terhadap nikmat-nikmat yang banyak yang Allah berikan kepada mereka, dorongan ya, targhib, motivasi. Ya. Dan juga nanti dilengkapi dengan tarhib, ancaman. Jadi dalam satu ayat ini Allah mengajak Bani Israel dengan cara memotivasi, mengingatkan terhadap nikmat-nikmat Allah dan juga memberikan ancaman. Gitu ya. Nah, ini di ayat ini disebutkan secara global terlebih dahulu. Itu nikmat-nikmatku. Apa saja nanti di ayat-ayat berikutnya itu dirinci. Ya, dirinci nikmat apa saja yang sudah Allah berikan kepada mereka itu, dirinci satu persatu. Ya, itu dari mulai ayat wa inna jainakum. Itu dari ayat 49 itu dimulai rincian nikmat Allah yang diberikan kepada Bani Israil. Dimulai wa inna jainakum min ahli terus. Ya, sedangkan sampai ayat 48-nya itu adalah tuntunan Allah kepada Bani Israil. Apa saja ya, ada perintah di situ, ada larangan. Ya, sampai ayat 48. Ya, nah ini menarik, salah satu tafsir ya yang saya pegang ini. Ibnu Juzai ya Al-Kalbi, beliau menghitung nikmat yang disebutkan oleh Allah ya di dalam Al-Qur'an ini yang diberikan kepada Bani Israil itu ternyata jumlahnya itu disebut di sini ada 10. Ya. Dan menarik, jumlahnya itu serba 10. Nikmat yang Allah berikan kepada Bani Israil itu ada 10 yang disebutkan. Lalu kemudian ya disebutkan buruknya perbuatan mereka juga jumlahnya 10. Ya, 10 perbuatan buruk yang mereka lakukan dan juga disebutkan 10 hukuman bagi mereka. Itu 10 hukuman bagi mereka. Ya, nah yang 10 tadi itu keburukan perbuatan itu adalah Bani Israil yang dulu sejak bersama dengan Nabi Musa alaihissalam, itu kan ada kisahnya dari situ. Nah, lalu ditambahkan lagi perbuatan buruk orang-orang Yahudi terhadap Nabi Muhammad. Jadi orang-orang Yahudi pada saat itu yang di Madinah yang bertemu dengan Nabi Muhammad. Nah, disebutkan juga keburukan mereka juga sama, jumlahnya 10. Ya, ini serba 10, Pak. Di sini disebutkan dirinci misalnya ya. Kata Ibnu Juzai, dia mengatakan fadzakaru minan niyam alaihim asyrata asya, 10. Apa saja misalnya yang pertama, Allah menyelamatkan mereka dari Fir'aun. Wa izna jainakum min ali Fir'aun. Yang kedua, membelahkan lautan. Gitu ya. Lalu kemudian yang ketiganya membangkitkan lagi setelah mereka mati. Jadi pernah mereka dimatikan lalu dihidupkan lagi. Ya, diberikan naungan awan, diberikan makanan namanya mana dan salwa ya. Lalu memaafkan, memberi tobat, mengampuni kesalahan-kesalahan mereka, memberikan kitab Al-Furqan. Ya, lalu memberahkan atau memancarkan 12 mata air.
sesuai dengan jumlah kabilah mereka. Itu dihitung ada 10. Tapi mereka membalas nikmat itu dengan kedurhakaan. Nah, kedurhakaannya itu juga dihitung ada 10. Itu mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami mendengar dan kami durhaka. Ya, lalu mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan disembah. Karena ada yang ahli sihir itu Samiri namanya itu, jadi dia buat anak sapi dari emas, kemudian bisa hidup. Patung anak sapi yang dibuat oleh Samiri itu penyihir, sehingga dengan kehebatannya itu Bani Israel menjadi tertipu dan mereka menyembah. Dan pada saat itu Nabi Musa sedang beruzlah ya, jadi menyendiri selama 40 hari itu menerima wahyu dari Allah. Jadi dihitung ada 10. Lalu siksaan yang diberikan kepada mereka juga dihitung ada 10. Di antaranya mereka timpakan kepada mereka kehinaan, duribat alaihimul dhillatu wal maskanah, kemiskinan, lalu dimurkai waba'u bi ghadabin min Allah. Ya kan? Kemudian mereka diperintahkan untuk membayar jizyah. Lalu juga mereka diperintahkan untuk membunuh di antara sesama mereka. Ya, dan juga dikutuk menjadi kera. Ya, kemudian juga turun siksaan dari langit dan sebagainya. Itu dihitung ada 10. Dan penuhilah janji kepadaku, maka aku akan penuhi janji kepada kalian. Ya, apa janji kepada Allah? Ya, untuk taat kepada Allah, untuk mau beriman kepada Allah. Karena ini kan umum, setiap manusia sebetulnya sudah berjanji sejak di kandungan, ya kan, ditanya gitu, apakah aku Rabb kalian? Alastu bi rabbikum? Qalu, mereka menjawab bala syahidna. Betul, kami bersaksi. Ya, jadi manusia sudah berjanji untuk beriman kepada Allah, maka penuhi janji itu. Niscaya Allah akan memenuhi janjinya, yaitu memberikan pahala, memberikan balasan surga. Wa iyaya farhabun, dan hanya kepada kulah hendaklah kalian takut. Nah, di sini ancaman, wa iyaya farhabun ini berupa ancaman. Gitu ya. Diingatkan dengan siksaan yang sudah pernah menimpa kepada para pendahulu mereka, nenek moyang mereka, Bani Israel. Ya, mereka tahu siksaan yang sudah ditimpakan kepada mereka. Maka perintahnya berikutnya, wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Ya, sebagai yang membenarkan terhadap apa yang ada pada kalian. Nah, apa yang Allah turunkan itu? Al-Quran. Berimanlah kepada apa yang aku turunkan. Maksudnya kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Karena syariat Nabi Muhammad itu sudah menghapus semua syariat sebelumnya. Maka tidak ada lagi, semuanya. Kalau mau selamat, orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen harus mengikuti, harus beriman kepada Nabi Muhammad, kepada Al-Quran yang diturunkan oleh Allah. Karena itu adalah syariat yang terakhir. Tidak boleh ada seorang pun yang keluar dari syariat Nabi Muhammad. Kalau mau selamat harus mengikuti syariat Nabi Muhammad. Ya, makanya kan pernah itu di tangan Umar bin Khattab ada lembaran Taurat. Ya, membaca, lalu Rasulullah menegurnya. Gitu, kata Rasulullah, kalaulah Nabi Musa itu masih hidup sampai sekarang, niscaya dia akan mengikutiku.
Tidak ada yang dilakukan oleh Nabi Musa itu kalau dia masih hidup, pasti dia akan mengikutiku, beriman kepada Nabi Muhammad, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka tidak bisa dibenarkan. Kemudian orang beragama Yahudi, beragama Kristen, tidak ada keselamatan kecuali menjadi orang Islam, masuk kepada agama Islam, mengikuti syariatnya Nabi Muhammad, ya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Nabi Isa pun yang nanti diturunkan di akhir zaman, ya, ketika dia turun, dia tidak membawa syariat baru. Ya, tidak terhitung sebagai nabi baru setelah, karena dia terhitungnya kan sebelum Nabi Muhammad. Cuman sebagai tanda besar akhir zaman, nanti Nabi Isa diturunkan oleh Allah ke muka bumi menjalankan syariat Nabi Muhammad, tidak membawa syariat baru, tidak sebagai nabi baru. Ya, maka inilah bantahan ya orang-orang liberal, orang-orang sekuler gitu yang mereka sering berdalil ya, tapi salah dalam memahami ayat. Ya, itu di surat apa ya, itu yang mereka sering menyalahgunakan ayat itu. Sungguhnya orang-orang beriman, beramal soleh, ya orang Yahudi, Kristen, siapa yang beriman, itu kan disebutkan. Mereka jadikan alasan bahwa agama Yahudi, agama Kristen pun akan selamat menurut mereka. Padahal dengan ayat ini jelas, ya, bahwa tidak ada keselamatan bagi orang-orang Yahudi, orang-orang Kristen selain mengikuti ya, syariat yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa makna musaddiqal lima aku, membenarkan apa yang ada pada kalian? Ini ada 3 makna. Ya, yang pertama bahwa di dalam kitab mereka, Taurat termasuk Injil, ya, itu sudah ada berita akan datangnya Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir. Maka ketika kemudian Nabi Muhammad diutus oleh Allah, diturunkan Al-Quran, itu membenarkan berita yang disebutkan dalam kitab mereka. Itu makna yang pertama. Ya. Makna yang kedua adalah bahwa Nabi Muhammad memberitahukan ya kepada mereka akan kitab-kitab sebelumnya itu adalah memang sama, merupakan wahyu. Ya, jadi dibenarkan itu sama-sama wahyu, Taurat, Injil. Itu jadi Nabi Muhammad membenarkan kitab-kitab sebelumnya. Ya, dan makna yang ketiga bahwa isi ajaran, terutama ajaran tauhid, ya, itu dibenarkan karena sama. Ajaran tauhidnya itu sama, tidak ada yang berbeda. Jadi jangan dianggap Nabi Musa membawa ajaran agama Yahudi gitu ya, Nabi Isa membawa ajarannya, tidak. Semuanya ya membawa syariat dari Allah, yaitu dari segi iman, dari segi tauhid, semuanya sama, tidak ada yang berbeda. Dalam masalah akidah tidak ada yang berbeda. Yang berbeda itu hanya pelaksanaan syariatnya. Syariat secara umum bahkan sama, sholat sama sholat, cuman tata cara sholatnya yang berbeda, ya kan? Saum semua sama, zakat, hanya teknis pelaksanaannya saja yang agak berbeda. Ya, maka kemudian diperintahkan ya, untuk mengikuti syariat Nabi Muhammad. Wala takunu awwala kafirin bi, jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Maksudnya dari kalangan Bani Israel. Ya, kalau orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad kan sudah banyak ketika di Mekah, orang-orang musyrikin Mekah mereka banyak yang kafir.
Tapi maksudnya dari kalangan Bani Israil itu, ya jangan kalian menjadi orang yang pertama kali kafir. Dan janganlah kalian menjual belikan ayat-ayatku dengan harga yang murah. Ya, mereka untuk mencari keuntungan dunia, ayat-ayat Allah itu diperjualbelikan, bahkan dirubah sesuai dengan hawa nafsu mereka. Ya, dan kepadakulah hendaklah kalian bertakwa. Janganlah kalian mencampur adukan antara hak dan batil, dan jangan kalian menyembunyikan hak padahal kalian tahu. Jadi orang Yahudi itu tahu berita akan kedatangan Nabi Muhammad. Bahkan sering menceritakan kepada penduduk Madinah. Ya, ada kabilah Aus, Khazraj kan di situ. Sehingga ketika mereka bertemu dengan Nabi Muhammad, itu kan mereka mengatakan ini yang sering diceritakan oleh orang Yahudi itu. Ya, kata orang-orang itu jangan sampai keduluan gitu ya oleh orang Yahudi itu, segera. Maka mereka beriman kepada Nabi Muhammad. Sedangkan orang-orang Yahudi itu justru malah tidak beriman. Padahal mereka lebih tahu daripada penduduk Madinah itu. Ya, dirikanlah sholat, zakat, dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Ya, nah ini juga maksudnya dirikan sholatnya orang Muslim. Ikuti syariat Nabi Muhammad bukan dengan sholat cara mereka. Zakat dengan syariat Nabi Muhammad. Ya, rukulah bersama orang ruku. Ya, ini maksudnya bukan hanya ruku saja, maksudnya sholat. Ini dalam bahasa Arab ya disebutkan sebagian, maksudnya secara keseluruhannya. Dan ini ada perintah untuk berjamaah, gitu. Rukulah bersama orang-orang ruku. Ini menjadi dalil perintah untuk melaksanakan sholat berjamaah. Kalau bersama berarti berjamaah. Gitu ya. Nah, kenapa disebutkan ruku saja, hikmahnya apa? Walaupun maknanya kan sholat secara lengkap. Nah, ini oleh ahli tafsir dijelaskan ternyata di sholatnya orang-orang Yahudi itu tidak ada ruku. Itu sih ketika disebut rukulah ya berarti kan sholatnya orang-orang Muslim yang ada rukunya. Begitu. Sampai di situ dulu ya kalau ada yang ditanyakan. Iya. Iya. Ini sebagai fitnah ya. Jadi maksudnya fitnah itu ujian berat, ujian besar. Makanya ketika Allah jelaskan bahwa amanah khilafah kepemimpinan ini hanya layak ya dipegang oleh kaum muslimin. Nah, itu kan ketika zaman Rasulullah sudah dipegang oleh kaum muslimin. Ya, oleh Rasulullah, oleh Khulafaur Rasyidun itu kan menguasai dunia. Gitu ya, banyak wilayah dikuasai menjadi pemimpin dunia Khulafaur Rasyidun, kemudian Bani Umayyah, ya Bani Abbasiyah sampai kekhalifahan itu kemudian runtuh. Ya kan? Dan itu kemudian diambil lagi orang-orang Yahudi. Sehingga umat Islam menjadi lemah, ya tidak punya kekuatan, tidak punya kepemimpinan secara internasional gitu ya, secara mendunia, terpecah-pecah. Bahkan ekonomi dan sebagainya dikuasai oleh orang-orang Yahudi, dan itu memang sesuai dengan prediksi ya, sesuai dengan apa yang dikabarkan oleh Al-Quran, oleh hadis gitu ya, bahwa orang-orang muslim akan lemah nanti pada akhir zaman itu. Dan kelemahannya itu ya disebabkan oleh mereka juga. Ya, oleh apa kata Rasulullah SAW, penyebab lemah itu adalah ada penyakit wahan. Ya,
Sebabnya penyakit wahan. Apa itu wahan? Kata Rasulullah, hubbu dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Ya, cinta dunia artinya terpedaya oleh dunia. Makanya ketika Khalifah Abbasiyah misalnya diruntuhkan, itu kan di istana itu sudah cinta dunianya sudah berlebihan. Ya, sampai mengadakan pesta gitu ya dengan tarian-tarian perempuan, mabuk-mabukan, sampai diserang oleh pasukan Tatar. Itu kan tidak ada perlawanan, tidak ada lagi semangat untuk berjihad. Ya, sehingga terjadilah keruntuhan, kekalahan. Itu penyebabnya adalah tadi cinta dunia dan takut mati. Nah, kalau kita ingin mengembalikan kekuasaan umat Islam itu, ya maka harus dengan menumbuhkan cinta akhirat gitu ya. Tidak cinta dunia, tidak terpedaya dunia. Ya, dan siap untuk berjuang, tidak takut mati. Karena kan kalau jihad resikonya ya mati, ya, meninggal di jalan Allah. Siap berkorban. Tapi pada akhirnya kan Allah janjikan nanti akan kembali dikuasai oleh kaum muslimin. Gitu. Cuman artinya kita harus ada andil ya dalam berusaha untuk mewujudkan kembali tegaknya hukum Allah secara menyeluruh di muka bumi itu. Ya, bukan hanya menunggu gitu ya, berpangku tangan, tidak. Ya, di antaranya dengan dakwah ya, mensyiarkan Islam agar orang itu paham menjadi muslim itu punya tanggung jawab ya di dalam menegakkan Islam. Gitu. Dan itu sudah dijanjikan di surat An-Nur ayat 55. Allah akan menjadikan pemimpin orang-orang beriman dan beramal soleh. Akan mengembalikan kedamaian kepada dunia itu setelah diliputi dengan ketakutan. Karena kalau dikendalikan oleh orang-orang seperti orang Yahudi, mereka kan karena tidak didasari dengan keimanan, ya, dengan tidak dengan syariat Allah, yang terjadi adalah kerusakan, banyak kerusakan. Gitu. Baik, kalau tidak ada lagi kita cukupkan ya. Qul qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.